Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan WR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya guys ya. Nah, ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya ya guys ya. Gue juga baru nyampe sini. Di vlog kali ini kita bakal ngomongin pengalaman tentang motor Vespa ya. Selama beberapa tahun gue pakai Vespa sih seru-seru aja gitu kan, happy, nggak ada yang terlalu ini banget ya. Walaupun ya dulu mungkin ya flashback banget cerita awal dulu gue punya Vespa. Mungkin kalian yang udah tahu, udah nonton video-video sebelumnya, pokoknya gue terima kasih banyak ya. Jadi sebelum gue punya Vespa tuh sebenarnya gue punya Jupiter MX guys, Jupiter MX yang baru. Nah, Jupiter MX-nya itu gue dulu Jupiter MX yang kupling gitu kan. Pokoknya kalau misalkan kalian tahu, temen gue juga ada namanya si Perry Motovlog. Dia ngonten pakai Jupiter MX, cuman dia Jupiter MX-nya yang belum kupling. Tapi kemarin-kemarin dia tuh udah pasang kupling gitu. Nah, singkat cerita, setelah gue punya motor Jupiter MX, ketika itu motornya belum lama ya guys ya, belum ada 1 bulan, ternyata motornya hilang, dicuri orang gitu kan. Itu gue ngenes banget. Nah, setelah jelang beberapa lama gitu kan, motor ini yang tadinya motor uak saya dan nggak pernah dipakai juga. Jadi gue tuh waktu kecil kalau kemana-mana gue selalu diajak sama uak gue naik motor ini ya, sama si A sama si Teteh gitu kan, diajak pakai motor Vespa ini. Jelang beberapa lama itu, daripada Vespanya nganggur gitu kan, terus juga yaudah Vespanya dipakai aja. Nah, udah pakai, benerin. Nah, setelah dibenerin, diapa-apain, dirapihin lah sama gue ya. Setelah bagus, dan akhirnya dari uang gue udah dikasihin ke gue, ternyata anaknya minta dibayarin motornya. Dan gue beli motor ini jujur 3 juta. Dan mungkin untuk ngebangun motor ini lebih dari 3 juta ya guys ya. Habis lebih dari 3 juta lah untuk ngebangun ini. Di total itu habis dari mulai beli sampai jadi rapi itu, sampai cat yang sekarang itu hampir 11 jutaan ya. Dan sekarang udah rusak lagi ya deknya, karena kemarin gue juga ganti dek ya. Pokoknya itulah, udah rapi, perjuangan banget. Setelah motor ini rapi, ternyata kontrak kerja gue nggak diperpanjang ya, cuman sampai 10 bulan doang. Nggak lama motor ini jadi beres gitu kan, baru juga naik, gue kerjanya udah keluar. Dan perjuangan banget selama gue kerja itu bisa beli motor ini dan bisa ngerakit. Udah itu doang sih. Jadi ini motor kenang-kenangan pas gue kerja guys, pencapaian gue ya, baru bisa beli motor ini. Nah, singkat cerita, setelah udah motor ini kebeli ya, gue juga sering ngumpul sama anak-anak Vespa, sama teman-teman yang lainnya ya, sering nongkrong-nongkrong di bengkel. Pokoknya sering jadi apa, kalau disuruh-suruh buat belanja spare part, benerin motor Vespa, gue selalu seneng gitu kan. Selalu seneng. Gue bukan tipe ke orang, bukan nyari bayarannya aja, tapi gue cari ilmunya gitu coy. Alhamdulillah bisa kepake. Jadi kalau misalkan reading kemana-mana itu ya, gue nggak terlalu buta banget dengan keadaan mesin ini ya. Kalau misalkan trouble di jalan, gue juga bisa, seenggaknya lah bisa memperbaiki sendiri. Kalau emang udah mentok, baru deh ke bengkel gitu sih. Tapi alhamdulillah lah, selama gue punya Vespa, pengalaman yang paling pahit itu ketika
motor gue dipinjam temen terus nggak bisa diselah. Pengalaman yang paling konyol itu, jujur, itu pertama kali gue kerja, motor gue dipinjem. Nah, setengah perjalanan pas gue isi bensin itu motor gue nggak bisa disela lagi. Ternyata plat kuplingnya ambrul, lepas semua. Itu tuh masih pakai plat kupling kecil. Setelah itu gue ganti pakai plat kupling yang besar ya. Dan sekarang alhamdulillah aman-aman aja. Sekarang juga gue nggak pernah ganti-ganti plat kupling sih. Waktu kemarin turun mesin aja, pas turun mesin ya, kata gue plat kuplingnya dibongkar, ganti aja. Udah, orang ini masih bagus, ya udah. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue ngonten, gue masih tetap konsisten kok dengan Vespa ini ya, walaupun emang jarang banget ngonten gitu kan. Seenggaknya gue tuh bisa ngebesarin channel YouTube ini gara-gara Vespa ini ya. Pokoknya seru sih dari awal gue punya Vespa ini, terus dari awal gue bikin channel, dan sekarang gue bisa beli motor Beat ya, berkat dukungan dari kalian juga, berkat dukungan dari istri, dari orang tua juga. Jujur ya, pencapaian dari titik terendah sampai sekarang itu alhamdulillah banget gitu kan. Kenapa gue pengennya bikin konten-konten motovlog atau yang lainnya ya, karena kalau konten video itu seru cuy, seru tuh bisa denger cerita-ceritanya, beda sama foto. Kalau kita ngonten foto-foto ya, setiap orang juga pasti beda-beda lah ya. Intinya kalau gue kangen dengan hal-hal yang konyol gue juga bisa nonton video-video gue yang lainnya guys, itu sih. Terus juga gue pernah tuh main pakai Vespa jauh, banyak celutukan teman-teman ngapain gitu kan, ngapain bawa-bawa kunci-kunci motor gitu kan. Orang motor udah bagus, udah gimana, udah rapi lah ya. Yang namanya trouble itu nggak bakal lihat kondisi guys, jadi kadang ada aja gitu kan, apesnya orang tuh ada aja ya. Seenggaknya kita udah nyiapin lah kunci-kunci apa gitu kan. Kalau misalkan kita reading jauh, masa sih kalau misalkan ban bocor kita bisa tapi kuncinya nggak ada gitu kan, bisa bongkar tapi kuncinya nggak ada ya, tetap aja nggak bisa dibongkar anjir. Intinya gitu ya. Alhamdulillah lah, semenjak mungkin sekarang udah jarang ya, udah jarang main ke bengkel juga. Terus juga gak kayak dulu lah. Kalau dulu sih seneng ya, kalau masih bujang mah ke Bandung main sendirian, pulangnya pakai Vespa ya, pulangnya tuh karbunya error, nyembur-nyembur terus gitu kan. Dari Tangkuban Parahu sampai ke Ciater itu jujur mesinnya nggak nyala, cuman diterolongin aja. Asli, mainnya rem doang. Nemu tanjakan dihidupin, mati lagi mesinnya, gitu sama gitu terus ya. Sampai pada akhirnya tuh gue nemu bengkel motor di daerah Palasari ya. Gue beli busi, ternyata businya gak apa-apa gitu kan. Kalau dibenerin juga bener lagi. Itu pengalaman-pengalaman yang bener-bener seru dan enak sih menurut saya ya. Bisa jadi bahan cerita ke anak. Pokoknya enjoy lah.
bengkel nggak ada siapa-siapa euy. Ya mungkin vlognya segini aja dulu ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Pokoknya kalau ada pertanyaan seputar video ini atau video yang lainnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM ke Instagram saya ya guys ya. Terserah mau Instagram yang mana, nanti bakal gue bales ya guys ya. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Bye bye.